Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Sorongan. Saat ini saya akan membahas tentang break-even point atau bisa disingkat dengan BEP. Ada 6 poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, apa itu break-even point, yang kedua, dasar-dasar dari break-even point, yang ketiga, tujuan analisa break-even point, yang keempat, manfaat analisa break-even point, yang kelima, pembentukan break-even point, dan yang terakhir yaitu contoh kasus dari break-even point. Saat ini kita akan membahas poin yang pertama mengenai apa itu break-even point. Berdasarkan laman Investopedia, BEP adalah titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dapat dikatakan, titik impas adalah kondisi di mana jumlah keseluruhan pendapatan sama dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dalam setiap produksi barang atau jasa. Pada posisi ini, laba akan bernilai nol mutlak atau orang awam menyebutnya dengan istilah balik modal. Saat ini kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu dasar-dasar dari break-even point. Ilmu ekonomi, terutama ilmu akuntansi dan manajemen keuangan, mengetahui nilai BEP suatu produk itu adalah hal yang mendasar. Hal itu dikarenakan dari BEP, maka perusahaan bisa mengetahui prediksi keuangan perusahaan di periode-periode berikutnya. Maka, sebagai pengusaha, perlu mengetahui konsep yang merupakan asumsi-asumsi dasar dalam penentuan break-even point adalah sebagai berikut. Pertama, biaya yang menjadi elemen utama dalam penghitungan BEP harus termasuk ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, nilai biaya tetap akan tetap konstan meskipun terjadi perubahan aktivitas produksi. Yang ketiga, nilai biaya variabel secara keseluruhan akan berubah sesuai dengan perubahan volume kapasitas produksi. 4. Selama periode analisis adalah harga jual per unit tetap, sehingga selama waktu tersebut tidak ada perubahan harga jual dari perusahaan. Yang kelima, dalam penghitungan BEP, jumlah produk yang dihasilkan selalu dianggap telah habis terjual. Yang keenam, perhitungan BEP bisa berlaku untuk satu produk. Namun, jika perusahaan memproduksi banyak produk, maka diperlukan perimbangan hasil penjualan pada setiap produk. Kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu tujuan analisa break-even point. Mengetahui nilai BEP membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Kedua, dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Ketiga, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan produk. Keempat, karena BEP berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa membantu menentukan kerugian yang terjadi. Poin yang keempat yaitu manfaat analisa break-even point. Penerapan penggunaan konsep BEP dapat diimplementasikan pada semua jenis bidang usaha, baik usaha kecil hingga berskala besar. Ada 3 manfaat dari analisa BEP dalam sebuah bisnis. Berikut 3 manfaat dari BEP adalah sebagai berikut. Pertama, pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Yang kedua, bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. 3. Patokan dalam menentukan margin agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Poin yang kelima yaitu pembentukan break-even point. Biaya tetap atau fixed cost.
Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel atau biaya tidak tetap yang lebih dikenal dengan istilah variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. Pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Kita masuk dalam dasar asumsi analisis break-even point. Ketidakpastian masa depan, kemungkinan pola-pola perilaku biaya non-linear, dan sifat dunia bisnis yang senantiasa bergejolak menuntut asumsi-asumsi yang membatasi aplikasi teknik analisis break-even point. Jika dilihat lebih dalam lagi mengenai pengertian, perhitungan, dan konsep biaya yang mendasari analisis ini, asumsi-asumsi yang dapat ditampilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga jual per unit tidak berubah-ubah dalam berbagai volume penjualan. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetap tidak berubah dalam jarak kapasitas tertentu, sedangkan biaya variabel berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal maupun persediaan akhir tidak berarti. Yang kelima, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Saat ini kita masuk dalam contoh soal dari break-even point. Contoh soalnya yaitu, Budi adalah akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air, di mana dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutif, yang jumlahnya mencapai $100.000. Biaya variabel yang terkait dengan produksi satu botol air adalah $2 per unit. Botol air ini dijual dengan harga premium $12. Untuk menentukan break-even point atau titik impas botol air premium perusahaan A, dengan jawabannya yaitu BEP sama dengan $100.000 per 12 kurang 2 sama dengan $10.000. Oleh karena itu, mengingat biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual botol air, perusahaan A perlu menjual 10.000 unit botol air untuk mencapai titik impas. Berikut merupakan penggambaran grafis break-even point dari perusahaan A tersebut. Penjelasan dari grafis tersebut yaitu, satuan ada di sumbu X atau horizontal, dan jumlah dolar ada di sumbu Y atau vertikal. Garis merah menunjukkan total biaya tetap sebesar $100.000. Garis biru menunjukkan pendapatan per unit yang terjual, misalnya menjual 10.000 unit akan menghasilkan pendapatan 10.000 kali 12 sama dengan $120.000. Garis kuning menunjukkan biaya total atau biaya tetap dan variabel. Misalnya, jika perusahaan menjual 0 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan $0 untuk biaya variabel, tetapi $100.000 untuk biaya tetap, dengan total biaya $100.000. Jika perusahaan menjual 10.000 unit,
Perusahaan akan memerlukan 10.000 kali 2 sama dengan 20.000 dolar untuk biaya variabel dan 100.000 dolar untuk biaya tetap dengan total biaya 120.000. Titik impasnya adalah 10.000 unit. Pada titik ini, pendapatan akan menjadi 10.000 kali 12 sama dengan 120.000 dolar. Dan biaya akan menjadi 10.000 kali 2 sama dengan 20.000 dolar dalam biaya variabel dan 100.000 dolar dalam biaya tetap. Jika jumlah unit melebihi 10.000, perusahaan akan mendapat untung dari unit yang terjual. Perhatikan bahwa garis pendapatan lebih besar dari garis biaya total kuning setelah 10.000 unit produksi. Begitu juga jika jumlah unit di bawah 10.000, perusahaan akan merugi. Dari 0 sampai 9,99 unit, garis biaya total berada di atas garis pendapatan. Contoh soal yang kedua. Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut ini. Biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta rupiah, yaitu terdiri dari: pertama, biaya gaji pegawai tambah pemilik 75 juta rupiah. Kedua, biaya penyusutan mobil 1.500.000 rupiah. Biaya asuransi kesehatan 15 juta rupiah. Biaya sewa gedung kantor 18.500.000 rupiah. Dan biaya sewa pabrik sebesar 30 juta rupiah. Dengan biaya variabel per unit sebesar 75.000, yaitu terdiri dari biaya bahan baku 35.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000 rupiah, biaya lain 15.000 rupiah, dan harga jual per unit 95.000 rupiah. Jawabannya dengan rumus break even point per unit sama dengan biaya tetap bahagi harga per unit kurang biaya variabel per unit. BEP unit sama dengan 140 juta rupiah bagi 95.000 kurang 75.000 sama dengan 140 juta rupiah bagi 20.000 sama dengan 7.000. Jadi dengan rumus ini nilai BEP dari contoh di atas adalah 7.000 unit. Selanjutnya dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap bahagi kontribusi margin per unit harga per unit. BEP rupiah sama dengan 140 juta bahagi 20.000 per 95.000. Hasilnya 140 juta bahagi 0,2105 sama dengan 665 juta 83.135 rupiah. Jadi dengan rumus perhitungan di atas, BEP dalam nilai rupiah dari contoh di atas adalah 665 juta 83.135 rupiah. Demikian contoh soal BEP dan jawabannya. Terima kasih. Materi tambahannya yaitu metode dan cara perhitungan break-even point. Break-even point di dunia akuntansi akan sangat berguna bagi pengusaha, karena dengan mengetahui nilai BEP, maka sebagai pengusaha mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan sebagainya. Berikut terdapat 3 rumus yang digunakan dalam menghitung BEP. Yang pertama yaitu break-even point per unit. BEP unit sama dengan biaya tetap bahagi harga per unit kurang biaya variabel per unit. Break-even point diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Rumus yang kedua yaitu break-even point nilai penjualan. BEP sama dengan biaya tetap bahagi 1 kurang biaya variabel
per harga. Break-even point dapat dihitung berdasarkan hasil nilai penjualan. Nilai break-even point diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan hasil selisih antara satu dengan hasil pembagian variabel dan harga penjualan. Yang ketiga yaitu break-even point dengan satuan mata uang. BEP mata uang sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga per unit. Break-even point diperoleh dari harga jual satuan per unit dikalikan dengan BEP per unit. Maka dari hasil perkalian tersebut akan diperoleh nilai break-even point. Berikutnya adalah faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. Penting untuk menghitung titik impas perusahaan untuk mengetahui target minimum mereka untuk menutupi biaya produksi. Namun, ada kalanya BEP meningkat atau menurun, bergantung pada faktor-faktor tertentu. Berikut beberapa faktornya. Pertama, peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produknya untuk memenuhi permintaan baru ini yang pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi, BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Selain biaya produksi, biaya lain yang mungkin meningkat antara lain sewa gudang, kenaikan gaji karyawan, atau tarif utilitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, perbaikan peralatan. Dalam kasus di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Saat ini kita masuk dalam kesimpulan. Saat ini saya akan menyimpulkan hasil dari break-even point. Impas atau break-even adalah keadaan suatu usaha yang tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dapat disimpulkan bahwa break-even point merupakan suatu titik di mana jumlah biaya sama dengan jumlah pendapatan. Titik impas berkaitan dengan batas keamanan atau margin of safety. Demikian dari hasil pembahasan saya mengenai break-even point. Yang saya bahas mengenai hal ini yaitu ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, apa itu BEP, yang kedua dasar-dasar dari BEP, yang ketiga tujuan analisa BEP, yang keempat manfaat analisa BEP, yang kelima pembentukan BEP, keenam dasar asumsi analisis BEP, ketujuh saya cantumkan 2 contoh soal dari BEP. Jadi, jika ada kata atau ucapan yang saya ucapkan ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan saya harap dengan materi ini teman-teman bisa mengerti dan memahami, juga dapat mengetahui apa itu break-even point dan cara menganalisisnya atau cara menghitungnya. Saya Dea Sorongan dengan NIM 200611022239, kelas dari 5B5 Manajemen, mengucapkan terima kasih telah menonton pembahasan break-even point saya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi proyek case study mata kuliah akuntansi manajemen. Sekali lagi diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa like dan subscribe serta komen ya guys. See you next video.